anaknya nih SMA 24 nih lengkap semuanya. Guru agamanya ketua DMI. Masya Allah. Mudah-mudahan jadi ketua DMI pusat. Amin. Ya Robbal. Pusat dulu ke Jakarta dulu. Para siswa dan siswi, alhamdulillah. Insya Allah saya nggak panjang-panjang. Saya tahu diri juga udah panas. Ya, udah panas. Cuma saya ingin menyampaikan begini, bahwa Nabi kita Muhammad SAW ini manusia yang paling lengkap, manusia yang paling ada, semuanya apanya ada pada diri Rasulullah. Saya mau ngajak begini nih jamaah, ya, para siswa. Rasulullah punya akhlak, diantaranya apa? Rasulullah selalu menghargai orang, Rasulullah selalu menghormati orang. Pada satu ketika begini, siapapun manusianya, siapapun orangnya, jangankan sesama muslim, sama orang di luar Islam, Rasulullah pun menghargai. Pernah satu ketika Rasulullah lagi duduk, di samping Rasulullah ada seorang anak kecil. Siapa? Anak kecil. Rasulullah di sampingnya ada anak kecil. Tiba-tiba apa? Rasulullah mau ngambil minum, tapi minuman itu ada di samping anak kecil. Coba saya tanya nih para siswa dan siswi, saya tanya nih para siswa dan siswi, kalau seandainya di sebelah kita ada orang, di situ ada minuman yang kita ingin minum, apa yang kita lakukan? Ambil aja atau permisi dulu? Ah bener, bohong, bener permisi dulu, bohong. Buktinya nanti lewat aja. Ya. Makan nggak nawarin dulu, makan aja. Udah makan. Makan permisi, bohong. Rasulullah nggak begitu. Kalau Rasulullah SAW anak kecil. Kalau bahasa kita anak kecil pada pulang, pada keluar. Rasulullah anak kecil mau ngambil minum aja. Apa Rasulullah bilang? Nah, permisi ya, saya mau ngambil minum. Sampai begitu Rasulullah SAW. Mohon maaf. Saya dulu juga pernah sekolah dulu. Ya, dulu saya pernah sekolah. Cuma sekolah saya dari Jakarta. Cuma SD-nya doang di Jakarta. Seluruh SD saya ke daerah. Saya ke Cirebon, saya ke mana, keluar kota, karena pesantren. Saya mau cerita begini jamaahnya. Kadang-kadang anak-anak sekolah, ini para siswa, saya juga ngalamin, tapi beda zamannya kalian dan zaman saya beda. Kalau zaman saya dulu ditegur sama guru, nggak ada yang marah, malah berterima kasih. Kenapa? Karena kita ditegur, kita diberitahukan. Nggak mungkin seorang guru menegur siswanya kecuali kalau siswanya salah. Betul. Kebetulan nih istri saya juga wakil kepala sekolah di salah satu sekolah di Jakarta. Ini cerita nih Pak. Ya nih bapak guru, ibu-ibu guru. Ini cerita doang nih cerita. Kata Ustaz Anwar tadi kalau hari Jumat di sini baca Quran, betul. Kumpul begini baca Quran. Tadarus ya? Kata Anwar ya? Kabur deh. Coba kita lihat. Kalau salah satu di sekolah istri saya, ini beliau tuh kalau anak-anak kumpul begini semua, beliau apa? Istri saya tuh sama beberapa guru tegur anak-anak yang nggak baca, pakai sorban atau pakai apa? Sijadah, yang nggak baca dipukul begini. Ayo baca. Yang nggak baca cuma apa? Bukan dipukul, ya apa namanya? Belakangnya cuma di tegur doang, buat disabut aja. Ayo, yang belum baca, ayo baca. Besoknya itu orang tuanya datang ke sekolah. Pak. Ngapain dia bilang? Pak, anak saya aja belum pernah saya pukul. Bapak pukul anak saya. Masya Allah. Ada begitu di sini. Ada di sini begini nggak? Ada nggak? Ada apa nggak? Banyak. Waduh. Dulu saya dulu saya nih anak-anak dulu
Waktu saya sekolah, yang namanya umuran kalian, saya tahu lah bahasanya orang-orang yang memang kadang-kadang mau mencari karakter seperti apa. Dulu pernah saya kalau sekolah dulu itu penghapusnya bukan penghapus apa namanya, kalau sekarang kan penghapusan dari apa? Plastik ya. Kalau zaman saya sekolah dulu penghapusnya itu dari kayu. Karena tulisnya bukan pakai spidol, pakai apa? Kapur tulis, maka penghapusnya pakai apa? Pakai apa? Belakangnya itu kayu. Jadi kalau anak-anak sekolah mereka yang bercanda, guru lagi menerangin dia tidur, itu guru nggak tanggung-tanggung, ambil penghapus dilempar aja udah. Benjol, tahu benjol? Tahu benjol? Bukan penjol, Benjol. benjol namanya benjol. Apa bahasa benjol? Benjol. Iya benjol. Iya bukan benjol, kalau benjol lain. Pinjaman? Benjol. Oh, pada tahu sendiri benjol. Suka pinjam. Kredipo. Di pala benjol, jidat benjol, pulang ke rumah saya ngadu kepada orang tua, Pak, ini pala benjol, kenapa? Ditimpuk sama guru pakai penghapus. Apa ya? Apa kata orang tua saya? Emang situ bandel, emang situ nakal, situ nggak dengerin omongan guru, nggak dengerin nasihat guru. Pantas kalau guru menyambut kamu. Itu artinya apa ya, saya mau bilang para siswa dan siswi bahwa yang namanya kita manusia hargai orang lain. Apalagi kita sesama SMA lain yang kadang-kadang tadi komite bilang zaman sekarang banyak banget terjadi apa? Bulian. Banyak banget karakter. Sekarang belum lama tuh di daerah Blok M. Belum lama di daerah Blok M itu terjadi apa? Tawuran antar sekolah. Sekarang saya tanya nih para siswa dan siswi. Saya tanya, apa sih manfaatnya tawuran? Apa tujuannya tawuran? Apa kira-kira? Kalau saya tanya nih semua, apa tujuannya tawuran? Mau membanggakan sekolah? Apakah kebanggaan sekolah yang kita cari dengan tawuran? Tidak. Bener apa kepala sekolah tadi? Nih, hadroh yang begini nih. Apalagi tanggal berapa tadi Pak? 31. Tanggal 31 di sekolah ini akan mengadakan pentas seni. Pentas seni yang seperti itu yang harus kita tampakkan. Oh, SMA 24 hebat, apanya? Seninya. SMA 24 hebat, prestasinya dalam sekolah, rankingnya nomor 1 di DKI, rankingnya nomor 1 bahkan se-Indonesia. Itu yang harus kebanggaan. Ini mohon maaf nih adik-adik semua. Nih kadang-kadang kita mau cari karakter, mau mencari jati diri kita dengan apa? Dengan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi. Semua mereka nggak ada yang apa istilahnya, nggak ada yang melihat dia, nggak ada yang apa ya, nggak ada yang menghargai dia. Tapi lihat 10 tahun yang akan 10 tahun kemudian ini orang, saya punya teman, akhirnya apa? Yang paling berhasil dia. Yang orang yang bilang tidak dihargai dulu, tapi mereka termasuk orang yang bahagia. Kenapa? Karena menghargai. Ini makanya saya mau mengajak semua buat kita nih zaman sekarang bahwa saling menghargai ini yang kurang. Pernah satu ketika Rasulullah pada di bawah umur 30, mungkin umur 25-an. Pada waktu umur Rasulullah segitu, Rasulullah pernah apa? Waktu pembangunan Ka'bah, waktu Ka'bah dibangun, ini semua suku, semua kabilah, semua adat mereka ingin kalau mereka bisa menempatkan Hajar Aswad di tempatnya kembali, mereka mengatakan ini adalah kemuliaan, ini adalah kehebatan. Akhirnya apa? Berebut. Semua kabilah berebut pengen masukkan Hajar Aswad ke tempatnya lagi. Enggak, saya nggak banyak lebar. Saya juga ada tugas khutbah Jumat hari ini. Saya mau bilang begini jamaah nih. Rasulullah pada saat di mana tahu nggak Abu Sofyan? Abu Sofyan siapa?
Abu Sofwan pada saat itu adalah pemimpinnya orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Siapa Abu Sofyan? Pemimpinnya orang-orang kafir Quraisy. Oh, tokohnya kafir Quraisy pada saat itu adalah yang bernama Abu Sofyan. Rasulullah pada saat itu datang dari kota Madinah ke kota Makkahul Mukarramah membawa pasukan, gak tanggung-tanggung pasukan yang dibawa berapa? 10.000 pasukan lengkap dengan senjata lengkapnya. Abu Sofyan pada saat itu tahu dengar Rasulullah mau datang membawa pasukan yang begitu banyak. Kira-kira gimana nih Abu Sofyan? Takut, gemetar. Kenapa? Karena takut dibunuh, takut dia diperangi oleh Rasulullah dengan para pasukannya. Tapi pada saat sampai di kota Mekah, apa yang keluar dari mulut Rasulullah? Musuh dalam keadaan tidak berdaya, musuh sudah tidak mampu melawan. Apa yang keluar dari mulut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man dahola baita Abi Sufyan aminan." Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang bisa masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia akan aman. Artinya apa? Musuhnya aja dihargai, musuhnya aja dihormati. Sehingga apa? Abu Sufyan pada saat itu merasa bangga. Kenapa? Karena dihargai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah satu cerita lagi, Rasulullah lagi lewat mau pergi ke masjid, Rasulullah diludahi. Besok Rasulullah lewat lagi, Rasulullah diludahi. Kira-kira nih, kalau saya tanya nih para siswa dan siswi SMA 24, kalau jangan diludahin dah sama orang, disenggol aja sama temen, marah apa marah? Tempeleng. Jujur jawaban. Betul? Betul apa enggak? Kalau disenggol sama temen, jangankan diludahi, temen gak sengaja, gak ngeliat, kesenggol badan kita, kedorong badan kita, apa yang dilakuin? Apa yang dilakuin? Hah? Balas istighfar. Bener banget loh kayaknya. Mentang-mentang anak hadroh jadi istighfar. Kalau bukan anak hadroh gak istighfar dia. Coba saya tanya sekali lagi sekarang, kalau seandainya kedorong badannya sama temen yang gak sengaja, apa yang dilakuin? Balas apa enggak? Harus sabar. Iya, mulut ngomong sabar, hatinya nggak sabar. Coba kita lihat sekarang, kadang-kadang apa? Kesenggol nggak sengaja apa? Lu berani ke gue? Ya Allah, ditantang. Kalau berani jangan sekolah, di luar ntar. Ini yang kadang-kadang keluar dari mulut kita. Teman kita begitu nggak sengaja, teman kita begitu nggak sengaja melakukan hal yang demikian. Tapi apa yang terjadi? Ribut jadinya. Tapi coba lihat, Rasulullah pada waktu dia lewat diludahi, Rasulullah balas? Tidak. Lusa Rasulullah lewat diludahi lagi, Rasulullah marah? Tidak. Tapi satu ketika Rasulullah lewat di situ, kok nggak ada yang meludahin? Rasulullah lewat nggak ada yang meludahi lagi. Rasulullah tanya, kemana nih orang yang biasa meludahi saya? Kata yang lain bilang, ya Rasulullah, orang yang biasa meludahi engkau sakit ya Rasulullah. Kira-kira saya tanya di siswa dan siswi semua, kalau ada orang yang jahilin kita, kalau ada orang yang tidak berbuat baik kepada kita, dia sakit, apa yang keluar dari mulutnya? Mampus lo. Coba dah, ada yang bisa nggak nyimpulin ceramah saya? Satu orang, siapa yang bisa nyimpulin? Saya kasih hadiah. Yang cewek boleh silakan maju. Jangan main tunjuk-tunjukkan ya. Yang bisa nyimpulin ceramah saya silakan. Saya kasih hadiah dari saya pribadi. Ayo, siapa aja, mau putra mau putri, yang bisa menyimpulkan ceramah saya silakan. Ayo, siapa yang bisa? Dia depan doang lo kagak dengerin. Yang bisa ayo silakan. Saya mau. Jangan di sini, belajar di sini. Hah? Berdua.
Ya hadiahnya bagi dua. Apa sini nih dua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana, nama saya Muhammad Ramil Ismail. Kami akan menyebutkan ceramah dari Kiai Haji Firdaus Kamani. Jadi tadi Pak Kiai Haji ceramah tentang saling menghargai sesama, terus juga tentang kebaikan-kebaikan Nabi Muhammad SAW. Kalau menurut saya yang tadi disampaikan oleh Pak Kiai adalah tentang kita bagaimana menghargai orang tetapi tidak dilihat dari umurnya ataupun derajatnya, sehingga jika kita menghormati orang lain, hidup kita dan segala urusan kita akan lebih dimudahkan. Seperti contohnya tadi kita menghormati guru kita, maka kita akan lebih dimudahkan dalam mencari ilmu dan memperoleh keuntungan di dunia juga. Betul nggak? Dua ya? Nggak berani sendiri bagi dua. Yang perempuan ada yang bisa? Ada perempuan mau juga? Cukup? Cukup ya? Insya Allah nanti lain waktu kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan. Jadi intinya apa? Hargai orang lain, hormati orang lain, siapapun orangnya. Jangan pernah merendahkan orang lain. Yang kedua, hargai gurumu, muliakan sekolahmu, hormati daripada apa yang ada di sini. Insya Allah kamu akan mendapatkan ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا وإلهنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغارا. اللهم بارك لنا في أولادنا وبناتنا وذريتنا ولا تضرهم ووفقهم بطاعتك وارزقنا برحمتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي على آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikianlah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita